Ex-Kapolsek Baito akhirnya mengaku minta uang Rp2 juta ke Guru Supriyani. Ex-Kapolsek Baito, Ibdami, akhirnya mengakui jika ia meminta uang sebesar Rp2 juta ke guru honorer Supriyani melalui perantara kepala desa. Diketahui, guru honorer SDN 4 Baito, Supriyani, menjalani sidang perdana kasus dugaan penganiayaan muridnya, pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, di Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supriyani dituding memukul anak dari Kanit Intel Kapolsek Baito Aibda WH yang berinisial D, 6, hingga akhirnya ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kendari. Belakangan, kasus Supriyani menjadi sorotan hingga viral di media sosial karena sejumlah kejanggalan yang terdapat pada perkaranya. Terbaru, Supriyani telah divonis bebas oleh Majelis Hakim PN Andulo pada tanggal 25 November tahun 2024, bertepatan dengan peringatan Hari Guru Nasional 2024. Buntut dari kasus Supriyani tersebut, dua oknum polisi yang bertugas di Polsek Baito terseret dan harus menjalani sidang etik atas dugaan melakukan pemerasan terhadap guru honorer Supriyani. Dua mantan pejabat Polsek Baito mengakui melakukan pemerasan terhadap guru honorer Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Mereka adalah mantan Kapolsek Baito, Ibdami dan mantan Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Am. Fakta ini terungkap saat sidang pelanggaran etik terhadap Ibdami dan Aibda Am di bidang dan pengamanan kepolisian, Propam, Polda Sultra, Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024. Dalam sidang ini, Ibdami mengakui perbuatannya meminta uang Rp2 juta kepada Supriyani. Uang itu diberikan kepada Ibdami melalui perantara Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman. Ibdami mengakui sudah meminta uang itu kepada Supriyani, kata Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh, Rabu, dilansir tribunnews-sultra.com. Ibdami kemudian menggunakan uang itu untuk merenovasi Polsek Baito, yakni dibelikan bahan bangunan, di antaranya semen dan tegel. Uang kurang lebih Rp2 juta itu diterima untuk membeli bahan bangunan ruangan unit reskrim, seperti tegel, semen, jelasnya. Sementara itu, Aibda Am mengaku meminta uang senilai Rp50 juta kepada Supriyani. Rp50 juta itu sebagai uang damai, agar kasus Supriyani yang dituduh menganiaya anak polisi tidak dilanjutkan. Jadi tadi waktu pemeriksaannya mantan Kanit Reskrim, Aibda Am, terkait permintaan uang Rp50 juta itu ia diakui. Sesuai yang dia sampaikan ke Pak Desa, Ibu Supriyani, dan suaminya Katiran, kata kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan. Saat ini, tidak dilakukan penahanan terhadap Ibdami dan Aibda Am. Alasannya, karena masih menunggu hasil dari sidang etik. Soleh mengatakan, hasil sidang etik akan menentukan langkah selanjutnya. Jika Ibdami dan Aibda Am terbukti melakukan pelanggaran, maka mereka akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Setelah hasil sidang putusannya apa? Misalnya nanti kalau terbukti melanggar, permintaan maaf, demosi. Terus apakah ada nanti sanksi tambahan patsus atau tidak patsus, jelasnya. Supriyani divonis bebas. Diketahui Supriyani divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, PN, Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Majelis Hakim menyatakan, Supriyani tak terbukti melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap muridnya, D, yang merupakan anak polisi, Aibda WH. Menyatakan terdakwa Supriyani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif 1 dan dakwaan alternatif kedua penuntut umum, ujar Ketua Majelis Hakim PN Andulo, Stevi Rosano, dilansir tribunnews-sultra.com. Kedua, membebaskan terdakwa Supriyani dari semua dakwaan penuntut umum. 3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam pengakuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. 4. Menetapkan barang bukti berupa satu pasang baju seragam lengan pendek motif batik, dan celana panjang warna merah dikembalikan kepada saksi Nur Fitriani. Kemudian satu buah sapu ijuk warna hijau dikembalikan kepada saksi Lilis Darlina. Selain itu, membebankan biaya perkara kepada negara.
Ex-Kapolsek Baito. Diberitakan sebelumnya, nasib mantan Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Aibda Amiruddin di kepolisian tak lama lagi akan ditentukan. Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, segera menggelar sidang kode etik untuk Ibda Muhammad dan Aibda Amiruddin atas kasus dugaan pelanggaran saat penyidikan kasus Guru Supriyani. Sebelumnya keduanya telah ditarik ke Polres Konawe Selatan untuk keperluan pemeriksaan di Bitpropam Polda Sultra. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Kristianto mengatakan saat ini pihak pengamanan internal Polri, Paminal, sedang melengkapi berkas kedua anggota Polri itu. Hasil pemeriksaan sementara diduga adanya pelanggaran etik dalam penanganan kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya muridnya yang tak lain anak adalah kolega mereka, Aibda WH. Ex-Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim itu diduga melakukan pelanggaran kode etik karena meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar tidak ditahan saat penyidikan kasus di Polsek Baito. Soal benar tidaknya, nanti akan dibuktikan dalam sidang kode etik yang akan digelar, ujarnya, Kamis, tanggal 21 November tahun 2024. Ditanya terkait jadwal pasti mengenai kapan sidang tersebut akan dilaksanakan, Kombes Iis mengaku akan menyampaikan informasinya lebih lanjut. Nanti kapan jadwal sidangnya saya akan sampaikan, katanya. Intinya saat ini pihak Paminal Polda Sultra sedang merampungkan berkas ex-Kapolsek Baito Ibda Mi dan Kanit Reskrimnya.